kulitnya itu cenderung tidak merata gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tekstur kulitnya cenderung kasar. Nah, yang ketiga itu ternyata 42% responden yang sudah kita teliti ternyata mengalami hiperpigmentasi. Nah, makanya dari hasil studi ini nantinya bakal kita pakai gitu ya untuk mendevelop produk-produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit orang Indonesia. Nah, yang terakhir karena hari ini kita mau ngebahas glass skin, ternyata kulit orang Indonesia itu kalau dicek level shininess atau kalau kita bisa nyebutnya glowing gitu ya, ternyata level keglowingannya itu tuh masih skornya masih di bawah gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan data-data ini, riset-riset ini untuk mendevelop produk yang benar-benar cocok untuk kulit orang Indonesia gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wardah. Ya, tepuk tangannya mana? Oke, ya memang kalau mengeluarkan produk itu nggak pernah sembarangan. Pasti based on penelitian ya, dengan ingredients dan juga tentunya based on science untuk menghasilkan produk yang maksimal khususnya untuk perempuan Indonesia. Nah, kita kan sebagai perempuan-perempuan nih ya, dengan berbagai jenis permasalahan kulit, mungkin akan diwakili oleh Kak Syifa ya. Nah, Kak Syifa, kalau dari Kak Syifa sendiri ya, sekarang ini mungkin terakhir-terakhir ini permasalahan kulit yang sedang dihadapi dan juga concernnya Kak Syifa apa nih? Apakah sama dengan kita mendapatkan wajah yang glowing tadi atau seperti apa nih Kak? Iya, assalamualaikum semuanya sebelumnya. Aku tuh akhir-akhir ini lagi sering banget syuting ataupun berkegiatan di outdoor gitu. Jadi sering banget memang kena sinar matahari langsung. Dan itu benar kata Kak Dokter, itu pengaruh banget langsung belang apalagi aku berhijab. Dan kadang suka nggak ngeh gitu kalau kita pakai skincare-nya nggak rata, maksudnya sunscreen-nya nggak rata. Dan aku notice setelah aku mulai rajin skincarean itu ternyata pengaruh sekali ya, skin barrier-nya semakin kuat. Aku pakai moisturizer terbarunya Wardah, terima kasih Wardah, itu membantu banget di aku. Dan serum dan juga ngapus makeup setelah syuting itu penting banget ternyata. Dan alhamdulillahnya kulit aku jauh membaik. Mungkin teman-teman yang pernah ngikutin aku dulu pernah tahu juga kalau aku pernah break out. Dan itu semakin seiring berjalannya waktu, semakin aku belajar soal kulit, kita rajin skincarean dan kita konsumsi makanan-makanan yang baik, insya Allah bisa membaik juga. Oke, jadi memang perawatannya itu bukan hanya yang di luar, tapi apa yang dikonsumsi juga mempengaruhi ya. Nah tadi kan udah di spill nih, setelah beberapa waktu yang lalu ada permasalahan tadi kulitnya ada beruntusan, mungkin karena sering menggunakan makeup. Boleh nggak sih Kak spill penggunaan skincare-nya ala Kak Syifa nih, sedikit aja bocorin. Boleh banget, yang pastinya setiap pulang dari beraktivitas yang walaupun teman-teman suka nggak ngeh, oh aku hari ini nggak makeupan kok, tapi menurut aku hapus makeup itu penting banget dan cari ingredients yang sangat cocok untuk kulit kalian. Misalkan kalian cocoknya dengan vitamin C-nya ataupun dengan micellar water yang khusus untuk oily skin atau untuk sensitive skin. Setelah itu aku biasanya setelah hapus pakai micellar water, aku pakai facial foam-nya, kemudian lanjut skincare. Lanjut skincare-nya tuh biasanya kalau malam aku pakai serum sama night cream-nya. Setelah itu cukup. Tapi kalau untuk siang hari sama semuanya, tapi pas siang hari sebelum keluar rumah atau bahkan di dalam rumah juga penting ya, Kak Dokter ya. Ternyata harus pakai sunscreen. Jadi jangan skip sunscreen, ternyata seberpengaruh itu buat kulit aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Oke, jadi jangan pernah skip sunscreen. Siapa hari ini yang keluarnya nggak pakai sunscreen? Siapa ngaku? Oke, nggak ada yang mau ngaku atau semuanya udah pakai sunscreen. Berarti sudah mulai aware ya dengan penggunaan sunscreen yang sangat penting sebagai best skincare. Nah, lanjut aku mau tanya lagi sama dokter. Dokter, kita kan nggak tahu nih berbagai jenis permasalahan kulit tadi, dari mulai kulit yang tidak merata, ada hiperpigmentasi, dan juga kulit yang kusam. Sebetulnya dok, apa sih yang memicu munculnya permasalahan kulit yang menggelap gitu, supaya kita di sini juga mungkin bisa menghindari gitu dok. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira membuat kulit gelap itu sebenarnya nomor satu
pigmen itu juga ada genetiknya. Kita ada yang terlahir kulitnya lebih terang, ada terlahir kulitnya lebih gelap, itu ada yang namanya bakat pigmen. Kedua adalah ya, apa yang bisa kita hindari itu faktor. Nah, nomor satu tentunya ya jadi sinar matahari itu membuat berkontribusi 90% terhadap penggelapan kulit, aging dan lain-lain. Dia merupakan faktor ekstrinsik yang sangat poten. Akan tetapi juga ada hal-hal lain tadi seperti sifat sharing soal makanan, radikal bebas dan lain-lain bukannya tidak berpengaruh pada hiperpigmentasi. Apalagi yang namanya hiperpigmentasi itu ada macam-macam. Ada yang namanya melasma dan lain-lain, itu juga bahkan hormon-hormon juga berpengaruh. Jadi ada faktor yang internal, ada faktor yang eksternal. Kemudian juga sebenarnya cara kerjanya hiperpigmentasi itu banyak, bukan cara kerjanya ya. Jadi kenapa kita bisa kulitnya menggelap itu banyak. Bisa karena prosesnya sebelum terjadi pembentukan yang namanya pigmen, bisa pas pembentukan pigmen atau bisa setelahnya. Oke, jadi itu tadi ya salah satu yang memicu mungkin lebih cepat lagi penggelapan kulit ya dok ya. Nah kalau kita sudah tahu dan sudah mulai bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat kulit kita menggelap dan juga muncul permasalahan hiperpigmentasi, selanjutnya yang pasti goalsnya adalah mendapatkan glass skin. Sebetulnya definisi glass skin itu apa dok? Takutnya kita masih misleading nih ya dengan kategori glass skin itu harus yang putih misalnya, harusnya seperti apa sebetulnya dok? Nah, pada dasarnya definisi glass skin nomor satu itu saya mau mengkonfirmasi itu sebenarnya bukan definisi medis, tapi definisi awam. Nah, mungkin orang interpretasinya berbeda-beda. Akan tetapi kalau kita melihat kayak permukaan gelas itu kan artinya kaca ya. Permukaan kaca itu kan mengkilat, memantulkan cahaya. Jadi dia ada dua komponen nih. Satu adalah permukaannya. Permukaannya juga harus licin kan kalau kaca. Jadi secara tekstur dia baik dan juga dia bright. Jadi itu baru kita bisa katakan bahwa itu skin glow nih, glass skin. Jadi namanya kalau untuk mendapatkan glass skin kita mesti punya kulit yang cerah, tetapi juga permukaannya juga licin agar dia memantulkan cahaya. Nah ini nih, kayak dekor-dekor di Skin First nih. Semuanya kan kelihatannya licin dan memantulkan cahaya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih shining gitu ya dok semuanya ya. Oke, berarti sebetulnya glass skin ini justru munculnya itu dari para beauty enthusiast gitu ya dok ya, mencampurkan hasil kulit yang sehat tadi, glowing, sehat, dan tadi salah satunya adalah merata teksturnya ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kita udah tahu ternyata tadi juga dokter menjelaskan bahwa proses hiperpigmentasi ini nggak langsung secara tunai langsung gitu ya masalah kulitnya kelihatan, tapi ada tahapan-tahapannya menuju ke hiperpigmentasi. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih sama Kak Aza. Sebetulnya Kak Aza, untuk setiap mekanisme dari proses produksi melanin yang berlebih atau penggelapan kulit ini, apa sih sebetulnya ingredients yang bekerja di tiap tahapan itu? Oke, jadi kalau Wardah develop produk tadi selain riset kita juga melihat nih sainsnya itu sebenarnya gimana sih. Nah tadi yang seperti Dokter Arini juga udah ceritakan gitu ya, ternyata pembentukan melanin yang menjadi penyebab penggelapan kulit itu ternyata ada beberapa tahapan gitu. Nah di sini kita bisa bagi yang pertama dari sebelum melaninnya terbentuk. Nah biasanya di sini kita terpapar sinar matahari, polusi, radikal bebas. Nah, di mana ingredients yang penting buat di tahap ini adalah vitamin C, jadi antioksidan yang kuat, sama penggunaan sunscreen. Karena tadi juga dokter Arini juga udah sempat mention gitu ya, ternyata 90% dari penyebab penggelapan kulit itu tuh dari sinar UV gitu. Jadi sehingga di tahap ini penting banget kita menggunakan sunscreen dan powerful antioksidan. Nah, kemudian yang kedua di level saat pembentukan melanin. Nah, di sini kita bisa menggunakan ingredients yang cara kerjanya tuh menstop supaya melanin itu tidak terbentuk. Nah, kita bisa pakai ingredients seperti tranexamic acid atau alpha-cutin. Karena cara kerjanya dia itu kayak memberikan sinyal ke enzim tirosinase supaya dia tidak bikin nih melaninnya supaya tidak memproduksi melanin tersebut. Nah, kemudian di
level ketiga, misal nih ternyata ada melanin yang terlanjur terbentuk di bawah permukaan kulit. Nah, kita stop nih melaninnya supaya nggak naik ke atas permukaan kulit. Nah, di sini biasanya kita pakai ingredients niacinamide. Jadi benar-benar setiap tahapan itu tuh kita perhatikan gitu ya, supaya kita bisa tadi achieve kulit yang nggak cuma cerah tapi glowing. Nah, terakhir tadi udah sempat dijelaskan juga kalau glass skin itu kan ternyata nggak cuma cerah tapi permukaannya juga harus halus. Nah, biasanya kita pakai produk yang ada exfoliatingnya. Jadi dia bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati atau membantu menghaluskan kulit. Di sini bisa kita pakai seperti AHA, BHA itu bagus banget gitu ya untuk membantu meratakan tekstur kulit. Oke, jadi memang setiap tahapannya butuh ingredients yang berbeda-beda ya, tergantung sudah di tahap yang mana gitu. Nah, tentunya untuk mengetahui tahapannya seperti apa, lagi-lagi kita harus skin check ke dokter, datang ke dermatologis langsung. Jadi nggak bisa nih kayaknya ini baru mau mulai nih, kayak ini si melaninnya nih baru mau keluar gitu. Tapi harus ada akurasi yang tepat supaya pemilihan dari skincare juga tepat. Nah, kalau dokter sendiri dok, biasanya kalau misalnya ada konsultasi khususnya tentang hiperpigmentasi ini, tentang melanin dan penggelapan kulit, biasanya jenis ingredients apa yang dokter resepkan untuk pasien? Nah, pada dasarnya harus kita cocokkan dengan setiap pasien. Tadi seperti yang udah dijelaskan, misalnya kalau teksturnya kasar, jadi mungkin itu yang dibuat kulitnya kusam dan nggak kelihatan kayak glass skin. Kita bisa menggunakan ingredients yang exfoliating, tadi seperti yang AHA, BHA. Jadi kita bisa pilih AHA atau BHA, for example, disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau misalnya jenis kulitnya berminyak, banyak komedo, banyak jerawat, biasanya kita pakai BHA. Akan tetapi kalau misalnya jenis kulitnya kering dan lain-lain, kita pakainya glycolic acid atau jenis-jenis AHA lainnya. Dan juga kita kadang-kadang kita pakai misalnya PHA, misalnya kalau orangnya kulitnya sensitif, jadi bisa kita cocokkan. Kalau misalnya untuk hiperpigmentasi atau brightening ingredients lainnya juga sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan masalahnya. Tadi seperti yang kita lihat, masalahnya apakah dia kulit kusam, hiperpigmentasi, dan lain-lain. Yang biasanya diresepkan oleh dokter itu kan biasanya kalau prescriptions kadang-kadang ada retinoic acid, hydroquinone, dan lain-lain. Tetapi ingredients ini juga ada yang available over the counter loh. Misalnya hydroquinone itu ada versi kosmetiknya atau over the counter yang kita sebut dengan alpha-arbutin, karena dia sebenarnya justru adalah prekursornya dari hydroquinone yang sifatnya lebih less iritatif. Jadi hydroquinone itu memiliki, tahu kan kalau orang pakai krim dokter biasanya suka lebih merah dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya adalah versi lebih mild karena dia prekursornya dan dia bekerjanya lebih slow release dibandingkan dengan hydroquinone, yaitu alpha-arbutin. Jadi buat saya kalau misalnya orang yang mencerahkan sebenarnya paling kena di alpha-arbutin. Akan tetapi kan tadi masalahnya beda-beda. Tadi kalau tadi Cun Siva bilang, oh dia banyak makeup terus dan lain-lain, jadi dia butuh skin barrier yang kuat. Nah, untuk skin barrier yang kuat dan dia mencerahkan dan kita melindungi dan kita mau supaya teksturnya juga halus, bisa kita for example pakai niacinamide karena dia membantu untuk memperkuat skin barrier sekaligus dia mencerahkan juga. Dan kemudian misalnya kalau ada orang yang dari kita yang banyak keluar atau biasanya kita commute, misalnya mesti pakai Transjakarta, mesti pakai ojek, terkena polusi, mungkin akan cocok ingredients untuk mencegah. Selain sunscreen, kita di bawahnya misalnya pakai vitamin C untuk mencegah radikal bebas, karena radikal bebas juga membuat kulit kusam, hiperpigmentasi, dan lain-lain. Oke, jadi memang kembali lagi semua tuh sesuai dengan kebutuhan dari jenis kulit masing-masing dan permasalahannya apa. Jadi supaya tepat harus menentukan dulu nih kira-kira apa sih yang kita butuhkan supaya pemilihan skincare-nya, ingredients-nya sesuai, jadi hasilnya pun maksimal. Nah, kalau Syifa sendiri pernah nggak sih coba-coba misalnya pakai skincare yang cocok, karena kan katanya nih permasalahan kulit itu bisa berbeda. Jadi nggak selamanya kulit berminyak permasalahannya kulit berminyak, bisa tiba-tiba kering dan lain sebagainya. Pernah nggak Syifa? Pernah banget Kak. Jadi dulu awal-awal tuh aku sempat nggak paham soal kondisi kulit aku seperti apa. Jadi aku sok tahu, memang harusnya nggak boleh ya, harus nanya sama yang lebih ahlinya. Aku merasa,
kulit aku tuh berminyak terus, jadi aku pakai makeup dan juga skincare yang untuk oily skin, dan ternyata benar nggak boleh self diagnose, jadi harus tanya ke yang lebih ahli dan cari tahu sekarang ke teman-teman kayak, oh kamu kayak gini ya, ternyata oil combination dan lain-lain, dan ternyata karena aku salah pakai makeup itu berpengaruh ke kondisi kulit aku yang jadinya berjerawat dan breakout. Kembali lagi harus tahu, tanya ke yang lebih ahli. Akhirnya setelah aku tanya dan dikasih tahu skincare yang cocok, aku lanjutin di skincare itu. Jadi ada perjuangannya juga ya untuk menemukan skincare yang cocok. Tapi berarti juga apakah Syifa nggak asing nih dengan niacinamide, alpha-arbutin, ingredients yang sekarang lagi hype juga nih Syifa? Jujur aku pakai niacinamide dan makanya aku bilang alhamdulillah, aku bersyukur banget dengan produk terbarunya Wanda yang ada TXA-nya itu dan semiknya, dan itu alhamdulillah cocok banget di aku dibandingkan yang sama-sama untuk mencerahkan vitamin C. Aku lebih cocok di niacinamide itu gitu. So thank you so much Wanda. Tepuk tangan dulu dong untuk Warda. Jadi udah bestie sama niacinamide ya? Banget, apalagi kalau teman-teman yang suka moisturizer, aku juga termasuk yang suka moisturizer, dan coba beberapa produk lainnya, ada yang cocok-cocokan kembali lagi ya Kak. Dan untuk produk terbarunya mereka yang ada TXA-nya itu plus dari 4 varian itu favorit aku yang TXA dan Rose Wine-nya enak banget, teman-teman cobain. Dan teksturnya cocok di aku karena dia nggak terlalu lama di kulit, tapi mudah meresap, tapi nggak bikin lengket dan gatal di kulit, bener-bener nyaman banget. Cobain, Harus coba ini bisa langsung nanti habis ini ya. Sambil dilihat juga mungkin Syifa cocoknya yang rose tadi ya, yang teman-teman sini mungkin cocoknya sama yang lainnya gitu kan, boleh pokoknya yang pasti pilihnya sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing gitu. Nah ini kan dengan berbagai macam tahapan dan juga ingredients yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana akhirnya inovasi Wardah untuk produk-produk yang sebagainya. Oke, nanti tinggal masukin usia, kemudian jenis kelamin, kemudian boleh di next. Nah di sini dia karena udah disempurnakan gitu ya, dia nggak cuma menganalisis kulit tapi juga kondisi di mana kita tinggal gitu. Jadi nanti parameter seperti humidity, kemudian temperatur di kota tersebut itu juga menjadi salah satu hal yang untuk menganalisis kondisi kulit kita. Boleh ya? Oke, nah di sini nanti kita bakal ambil selfie gitu ya kondisi kulit kita. Boleh di next ya? Nah nanti ini juga ada sensor gitu ya yang akan menunjukkan apakah foto yang diambil ini sudah optimal atau belum. Oke. Nah nanti di sini si skin analyzer-nya akan mulai menganalisis kondisi kulit kita. Oke, nah kita klik lanjutkan. Nah, setelah menganalisis kondisi kulit, nanti akan muncul nih rapot kulitnya dia gitu ya. Skornya itu berapa sih? Nah, di sini teman-teman bisa langsung digeser gitu ya, buat kayak melihat sebenarnya apa nih skin concern yang bisa diimprove lagi. Nah, seperti misalnya kalau Chase di sini skor lingkaran hitamnya, yang kemudian boleh di next lagi. Nah, di sini juga kelihatan ya skor kilau kulitnya itu apakah sudah bagus atau perlu diimprove. Kemudian kehalusan kulit, jadi dia ada analisisnya gitu ya, di titik-titik mana sih yang sebenarnya itu bisa diimprove lagi gitu kondisi kulitnya. Oke, nah di sini juga kelihatan nih kayak, oh ini di bagian titik di sini itu yang kondisi kulitnya kurang merata gitu. Boleh di next. Nah ini banyak banget parameternya teman-teman, jadi nggak cuma 6 atau 8 nanti ya, tapi benar-benar ada 15 parameter yang kita cek gitu. Jadi memang lebih thorough, lebih lengkap gitu ya hasilnya. Boleh di next saja. Nah di sini jadi kelihatan gitu ya, kayak kondisi kulitnya tuh saat ini gimana. Mungkin kita langsung. Nah setelah kita dapat skin report itu tadi,
kita dapat nih kombinasi produk atau skin regime yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Nah, di sini langsung ada list produknya apa aja, pagi dan malam. Nah, ini sebenarnya nggak harus di check out semua, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya nih skincare andalan, tapi masih misalnya mencari, aduh aku butuh serum yang cocok nih, nah ini bisa banget, misalnya ambil serumnya dulu aja nggak apa-apa banget, jadi nggak harus semuanya dibeli bersamaan gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini juga kelihatan tadi tuh summary dari skin rapport kita itu gimana skornya gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada nih hal-hal apa aja nih yang harus jadi perhatian teman-teman supaya kulitnya itu meningkat gitu ya kualitasnya. Nah, seperti kalau misalnya chaste ini berarti lingkaran hitamnya, kemudian kilau kulit dan halusannya nih yang harus di-improve gitu. Nah, selain itu hasil dari skin analysis ini juga bisa teman-teman email nih. Jadi suatu saat nanti misalnya teman-teman mau belanja ke Watsons gitu misalnya, terus mau beli produk apa aja, nggak usah nyobain lagi di tokonya gitu ya, karena udah coba di rumah, hasilnya bisa teman-teman email gitu ya ke email masing-masing kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Skin Science Analyzer yang luar biasa. Terima kasih, Ces. Silakan bisa langsung check out tadi ya, barang-barang yang direkomendasikan ya, langsung ya, produknya bisa digunakan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang tadi telah sama-sama dilakukan untuk pengetesan jenis kulitnya. Jadi ternyata memang kalau kita lihat kan secara kasat mata ini nggak ada permasalahan sebetulnya ya. Tapi pas sudah dicek ternyata memang ada, Betul, ya ternyata yang kasat mata aja tuh pas dilihat lebih ke dalam ternyata ada hal-hal yang mungkin nggak kelihatan yang nantinya in the future bakal muncul gitu. Oke, jadi inilah pentingnya untuk kita melakukan cek skin ya, skin check ini untuk mengetahui skin concern kita supaya kita juga menilai active ingredients-nya yang sesuai yang bisa digunakan dalam setiap proses melanin production-nya. Jadi tahap dimulai, prosesnya, sampai dengan tahap sesudah produksi melanin itu sendiri. Oke, dan tentunya hasil akhirnya yang diharapkan adalah tadi glass skin-nya. Nah, kayaknya teman-teman di sini juga udah penasaran ya, pengen ngobrol secara langsung mengenai glass skin ini atau produk-produk dari Wardah yang bisa menghasilkan atau memaksimalkan penggunaan skincare-nya agar kulit kita terlihat lebih sehat dan shining, shimmering gitu ya dok ya. Oke, berkilau. Boleh kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya? Boleh, silahkan. Boleh satu? Silakan. Oke, boleh kenalan dulu siapa namanya? Oke, thank you Kak atas kesempatannya. Perkenalkan aku Rahma Kak. Oke, aku mau tanya, tadi kan ngebahas terkait hidrasi dan juga eksfoliasi nih Kak. Aku mau tanya, khususnya gimana sih cara kita nih menyeimbangkan antara eksfoliasi dan juga hidrasi untuk mencapai glass skin tanpa merusak skin barrier, khususnya buat yang kombinasi gitu Kak kulitnya, yang cenderung oily di beberapa tempat dan juga kering di beberapa tempat gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Rama. Nah ini kayaknya kita sudah punya expert di bidangnya ya. Dokter, gimana supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam proses eksfoliasi? Nah tadi Rahma, thank you pertanyaannya. Jadi Rahma tadi tanya bagaimana menyeimbangkan hidrasi dan eksfoliasi. Nomor satu, dua-duanya penting untuk dilakukan. Nah kalau hidrasi biasanya kita nomor satu pastikan kita konten air yang kita konsumsi juga cukup. Jadi jangan melulu cuma skincare aja, tapi satu kita harus konsumsi air cukup. Kedua, kita juga bisa hidrasi kulit nggak cuma pakai skincare aja loh. Mungkin di sini mungkinnya di Wardah ada water spray gitu dan lain-lain, itu juga bisa untuk memberikan hidrasi secara langsung ke wajah. Kedua, ada ingredients tertentu yang untuk bisa melock hydration itu, yaitu seperti hyaluronic acid. Jadi dia bisa menarik air ke dalam kulit sifatnya. Nah, sebenarnya hydration dan exfoliation sebenarnya justru saling membantu. Kenapa kalau kamu mau exfoliate, kamu penting untuk kamu punya kulit yang well hydrated. Karena kalau kamu eksfoliasi akan lebih prone untuk terjadi efek samping seperti kering, perih, dan lain-lain kalau kulit kamu kering.
Jadi kalau kamu itu kadang-kadang juga sesuai jenis kulit. Tadi kita ada mention ada BHA, ada AHA, ada PHA. Nah kalau kamu kulitnya tadi kombinasi, kalau di bagian yang oily sebenarnya bagus pakai BHA. Tapi kalau kamu bagian tipe kulit yang kering pakai AHA. Kadang-kadang nggak selalu, sejujurnya kadang-kadang bisa aja kamu eksfoliasi lebih banyak di daerah yang bermasalah atau di bagian yang lebih berminyak. Itu boleh, misalnya yang satu kali, misalnya kamu pakai, tergantung kamu pakai apa ya, misalnya kamu pakai toner, yang satu kamu yang satu kamu setiap hari, yang satu kamu 2 hari sekali, ngerti kan? Atau kamu juga bisa melakukannya dengan melindungi kulit kamu dengan menggunakan moisturizer. Pada dasarnya eksfoliasi itu baik, tapi harus digunakan juga sesuai kebutuhan. Dan pastikan bahwa kalau kamu melakukan eksfoliasi itu sesuai dengan anjuran pakai. Karena setiap produk berbeda-beda. Mungkin ada produk yang ditulisnya seminggu sekali, jangan dipakai setiap hari. Nah itu harus dibaca dengan baik, karena kadang-kadang ada produk yang ditulisnya sebulan sekali, ada produk yang dipakai bisa bahkan 2 hari sekali. Misalnya cuma 1%, cuma 0,05% gitu. Jadi konsentrasinya sangat rendah, jadi bisa dipakai setiap hari. Nah mungkin kurang lebih itu sih, kalau semoga membantu ya Rahma. Oke, semoga terjawab ya Rama pertanyaannya tadi, dan tentunya berarti sebetulnya eksfoliasi dan juga hidrasi ini penting untuk semua jenis kulit, asalkan tentunya penggunaan produk yang tepat ya dok ya. Betul, penggunaan produknya tepat dan porsinya bisa berbeda dengan semua orang. Makanya mungkin kalau misalnya Rahma mau mencocokkan yang tepat untuk jenis kulit Rahma bisa cek nih dengan dermatologis yang ada di sini. Oke, terima kasih dok. Untuk pertanyaan yang kedua, memberikan kesempatan silahkan. Sebelah mana? Ada yang mau tanya? Kita masih ada kesempatan untuk para beauties yang pengen bertanya di sesi talk show yang pertama ini, silahkan. Yang di atas kalau mau tanya boleh turun, berarti baru 2 hadiah yang keluar. Kita punya hadiah untuk yang bertanya. Oke, boleh kenalan dulu dengan siapa, silahkan. Halo, saya sudah dari TV ya, dari perjuangan Bang. Jadi saya cuma penasaran aja, kan Jessica pernah mengalami breakout gitu ya. Separah bisa di-share nggak sih pengalamannya gitu? Terus apakah memang dari remaja, dari kecil juga pernah mengalami, terus sampai seberat apa gitu, sampai akhirnya bisa merasa dekat sama warga? Kita aja sih, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Iya betul. Aku justru dari masa pubertas pas remaja tuh justru nggak pernah jerawatan. Pada Allah benar-benar mungkin jerawatannya 1-2 tapi nggak sesering itu. Ketika di usia 22-an mungkin 22-23 tiba-tiba breakout parah, yang mungkin seharusnya aku sudah mulai concern dari pas remaja itu akan mulai pakai skincare, mulai pakai sunscreen, itu nggak aku lakuin. Justru malah ketika sudah di usia 22 itu tiba-tiba parah, yang dari yang satu gede lama-lama jadi banyak banget. Mungkin dari mungkin karena awalnya aku biarin, oh mungkin ini hal yang biasa kok gitu, karena usia juga gitu. Tapi ternyata kalau nggak ditangani dengan tepat jadi dia breakout, dan karena aku sok tahu itu yang aku, oh mungkin karena aku nggak aja nih, mungkin hormonal aja nggak apa-apa, aku pakai yang ini satu ternyata nggak cocok, aku pakai mungkin karena aku harusnya tuh oily skin, aku pakai oh enggak aku sensitif, jadi semakin banyak dan akhirnya harus kembali lagi ke dokter, dan dokter kasih penanganan yang tepat. Setelah dari dokter pun alhamdulillahnya aku jadi tahu skin type aku tuh seperti apa, dan aku cari skincare yang cocok, dan sekarang alhamdulillah sudah nggak terlalu banyak masalahnya, dan aku maintain itu semua dengan produk-produk yang wajah yang memang cocok ingredientsnya dan tepat buatku gitu. Oke, jadi itu perjalanan akhirnya Syifa menemukan skincare yang cocok menemani ya proses penyembuhan dan perjuangannya itu barengan sama Wardah. Jadi tadi dokter mau tambahkan? Nah itu yang
aku kadang-kadang mau cerita, kadang-kadang kalau kita dengar cerita dari Syifa, dia kan awalnya mencari skincare itu cocok-cocokan, ya kan? Dan kita sering tuh, kita mencari skincare terus cocok-cocokan, kita beli 10, yang cocok cuma 2, ya kan? Itu namanya kan kurang ekonomis ya, kurang efisien ya secara finansial. Nah, pada dasarnya kita tuh mesti mengenali kulit sendiri. Nah, pada dasarnya kalau orang pergi ke dokter kulit, yang kita lakukan, kita lihat kulitnya, terus kita cocok-cocokin. Jadi bukan cocok-cocokan, tapi saya cocok-cocokin. Jadi sebenarnya penting sekali, dan untungnya tadi udah dijelaskan bahwa Wardah udah punya skin checker yang kita bisa pakai di rumah. Mungkin itu membantu. Jadi pada dasarnya kita harus mengenali kulit sendiri untuk tahu kira-kira skincare mana sih yang cocok untuk kulit kita. Jadi itu tadi jangan self-diagnosis sendiri ya dok ya, jangan dicocok-cocokin sendiri. Kayak aku ya. Nyari yang cocok susah ya kayaknya ya. Jadi harus minta bantuan expertnya, minta bantuan ahlinya yaitu dermatologi supaya tadi nggak salah pemilihan skincare yang sesuai ingredients yang tepat tentunya. Oke, satu pertanyaan terakhir, boleh silakan, siapa yang mau tanya? Boleh? Ibu, izin. Oh, terima kasih. Boleh datangnya ibu Halo Kak. sama boleh foto dulu. Halo Kak, aku ingin bertanya. Jadi kan aku ini kan mahasiswa ya. Akhir-akhir itu lagi banyak banget tugas di kampus itu yang bikin aku stres tuh. Nah, stres ini kan bisa berpengaruh ya sama skin condition aku yang bikin jadi kerusuhan atau bahkan pimples. Nah, kira-kira ada nggak sih produk yang bisa mengatasi atau mencegah breakout ini? Oh, Oke, ini siapa? Siana. Diva. Diva, terima kasih Diva. Oke, yang akan lanjutkan jawab. Oke, boleh dari Wardah dan juga dari dokter nanti mungkin menambahkan ya dok ya. 9, 14, 9. Iya, makasih Diva buat pertanyaannya. Jadi memang stres itu juga kita dapat banget nih, dapat Terima kasih, banyak Bu. insight gitu ya dari konsumen-konsumen kita. Ternyata semakin kesini tuh selain tadi ya kita makin sibuk, kemudian aktivitas juga kayak kuliah gitu ya, bikin nggak cuma mental gitu ya, tapi ternyata ngaruh juga di kondisi kulit gitu. Nah, untuk kulit yang stres sebenarnya balik lagi ke basicnya dulu, jadi skin barrier yang diperhatikan. Kenapa? Karena skin barrier itu tuh kayak fundamental buat kulit itu tuh supaya sehat dulu nih. Nah, jadi Diva bisa coba pakai ingredients yang membantu untuk memperbaiki skin barrier. Jadi seperti hyaluronic acid, kemudian ceramide. Nah, di sini kita ada nih produknya juga baru launching kan, moisturizer Wardah. Tergantung kulitnya Diva, misalnya kalau cenderung oily bisa pakai yang Sika, jadi di situ ada panthenol dan ceramide-nya, jadi selain bisa buat kulit untuk mengontrol minyaknya, tapi juga bisa untuk memperkuat skin barrier-nya. Nah, tapi kalau misalnya kondisi kulitnya cenderung kering, itu bisa pakai yang hyaluronic. Jadi hyaluronic itu bisa untuk tadi buat skin barrier sekaligus untuk menghidrasi kulit, gitu ya. Jadi kalau untuk kulit yang stres diperhatikan dulu nih skin barrier-nya supaya kuat dulu gitu ya. Oke, terima kasih Raza. Diva, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan dok? Nah, mungkin itu tadi adalah soal ingredients-nya. Mungkin yang aku mau jelasin soal jerawat dengan triggernya. Jadi kalau misalnya kamu alami, kalau pasien-pasien saya aku bilang, oh itu jerawat-jerawat skripsi itu misalnya. Jadi setiap kali ada skripsi banyak gitu yang datang. Tapi begitu skripsinya selesai, jerawatnya hilang. Jadi pada dasarnya kalau kamu udah tahu bahwa penyebab jerawat kamu stres, itu bagus. Kamu tahu triggernya apa. Tapi pada dasarnya triggernya tetap harus dihilangkan. Jadi it doesn't matter skincare-nya juga, kamu harus punya manajemen stres yang bagus untuk kamu. Kalau kamu udah tahu penyebabnya stres. Karena kalau stres menyebabkan jerawat kan gara-gara hormon kortisol tinggi, terus dia meningkatkan aktivitas kelenjar sebum dan lain-lain. Itunya juga harus diperbaiki. Jadi maksudnya harus di stop penyebabnya. Karena namanya active ingredients akan membantu untuk mengatasi jerawatnya, tetapi tidak akan mengatasi stresnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari cara kerjanya bagaimana stres menghasilkan jerawat, itu dia sebenarnya gara-gara hormon kortisol tinggi, terus kemudian hormon tersebut memicu kelenjar minyak juga, supaya kelenjar minyaknya lebih aktif. Jadi kalau untuk stres, for example, I would say active ingredients-nya adalah sesuatu yang bisa mengontrol
kelenjar minyak juga, misalnya BHA, tetapi ini harus dicocokkan juga dengan jenis kulit kamu. Mungkin active ingredients yang bisa dipakai seperti BHA, retinol, dan lain-lain juga tergantung kalau kamu bilang breakoutnya tipenya seperti apa, beruntusan atau active inflammatory acne, maksudnya kayak papul-papul, pustul, atau dia beruntusan. Nah itu pendekatannya akan berbeda, tapi sekali lagi jangan stres-stres, oke? Oke, terima kasih dong Ridiva tadi ya. Kalau udah tahu karena stres, berarti do something yang bikin stres kamu bisa rilis. Misalnya makan atau minum sesuatu yang kamu suka, tapi balik lagi yang dikonsumsi pun harus diperhatikan ya dok ya. Tadi minum air putih yang banyak, bangun tidur minum air putih. Ini bangun tidur ngecek handphone atau minum air putih nih? Cek handphone dirinya ya. Habis ini berarti bangun tidur harus sedia air putih. Jadi biar apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan di luar, skincare-nya juga tentunya bisa memaksimalkan hasilnya. Dan seperti masih banyak yang mau tanya ya, dan perbincangan ini juga tidak bisa berakhir, tapi waktu yang harus memisahkan kita, dok. Kak Syifa, Kak Aza, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan insight yang luar biasa, bisa jadi semangat untuk teman-teman mencari produk skincare dengan ingredients yang cocok. Gimana cara tahunya? Harus melakukan skin check dulu. Nah, di Skin Plus ini kesempatan yang sangat luar biasa, teman-teman bisa langsung bertemu dengan dermatologis dan skin check menggunakan alat terbaru dari Wardah, tentunya menemani para beauties untuk menemukan skincare yang cocok. Bisa langsung ketemu juga, mampir ke booth-booth yang tersedia sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 nanti. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih Kak Syifa, Kak Aza, luar biasa. Dan kayaknya nggak lengkap kalau kita belum mengabadikan momen hari ini dengan berfoto bersama. Boleh izin kita foto bareng dulu? Iya, silakan Dokter Arini, Kak Syifa dan juga Kak Aza. Boleh berkenan berfoto bersama terlebih dahulu tentunya, silakan.